Shalom keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara seiman dimanapun kita berada. Semoga kita diberkati pada morning call hari ini 14 Mei 2021 bersama dengan saya, Pendeta Noviana Handayaningrum Tresnawati Tanggela, Pendeta Jemaat di GPIB Marturia Jambi. Dan marilah kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita pada saat ini 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat 16. 1 Yohanes pasal 13, 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat 16. Biarlah Alkitab kita terbuka serta lebih lagi hati dan pikiran kita terbuka bagi firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada kesempatan ini kami mohon lawatan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang menolong dan mampukan kami untuk dapat mengerti akan maksud firman Tuhan, dan kami boleh menerapkannya dalam kesaksian hidup beriman kami hari tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 16 saya bacakan bagi kita sekalian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, saudara seiman dimanapun berada, pada kehidupan kita dalam hal budaya, kesenian, kita senang sekali memiliki hasil karya tenun bangsa Indonesia. Apakah itu kain tenun dari NTT ataupun hasil karya kerajinan kain songket dan lain sebagainya yang menjadi suatu kebanggaan bagi orang Indonesia untuk dapat mengenakan atau menggunakan kain-kain tersebut pada acara-acara khusus. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita bangga? Apakah kita senang memiliki relasi dengan Tuhan kita? Seperti kita bangga memakai kain tenun yang kita miliki? Nah, kita lihat di sini di ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 di sini mau menekankan tentang relasi. Di mana relasi merupakan suatu keterikatan dan keterkaitan. Tidak dapat dilepas pisahkan. Ada hubungan yang menyatu erat. Nah, relasi ini adalah relasi yang seumpama kain tenun yang dibuat oleh seorang pengrajin dan memiliki nilai karya yang sangat tinggi sehingga menjadi suatu hasil karya yang berharga dan memiliki nilai jual. Nah,
Sebagai orang percaya, kita memiliki relasi dengan Allah. Relasi dengan Allah ini adalah relasi yang merupakan menjadi suatu kebanggaan bagi orang percaya. Relasi yang dimana merupakan suatu jalinan hubungan yang begitu mulia bersama dengan Allah. Di sini disebutkan relasi ini, ayat 13 di bagian akhir, kita mendapat bagian dalam rohnya. Kemudian juga kalau kita lihat ayat 14, diberitahukan bahwa Yohanes menyatakan kesaksiannya. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat. Jadi relasi kita orang percaya adalah relasi di dalam keutuhan karya Allah. Roh, Bapa, Anak. Dari ayat 13 sampai dengan ayat 14. Relasi yang tidak terpisahkan. Karena kita berada di dalam relasi Allah Tritunggal, maka hidup kita ada di dalam relasi yang berharga di dalam Allah. Hidup kita ini relasi yang agung, yang indah. Ibarat kain tenun yang bernilai tinggi. Hidup kita ini adalah relasi dengan Allah Tritunggal yang tidak sia-sia. Hidup kita ini adalah relasi di dalam Allah Tritunggal yang berharga. Kalau kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-15, di sini adalah mengindikasikan suatu pengakuan, yaitu pengakuan kristosentris, pengakuan iman yang berpusat kepada Kristus. Oleh sebab itu, pertanyaannya adalah pengakuan yang seperti apa ini? Apakah pengakuan iman kita pengakuan yang suka-suka, pengakuan yang tergantung kondisi, pengakuan yang kepepet, atau pengakuan yang seperti apa? Kita lihat ayat 16, bahwa pengakuan yang kita miliki adalah pengakuan yang mengarahkan kita berangkat dari kasih Allah. Berangkat dari kasih Allah, kemudian kalau kita lihat di ayat 16 bagian B, ada kata tetap berada. Sama seperti di ayat 13 ada kata tetap berada. Tetap berada ini artinya adalah suatu keadaan yang setia. Suatu periode waktu yang kontinum. Suatu periode waktu yang berkelanjutan. Dia tidak stuck, dia tidak berhenti, dia tidak menjadi putus asa, tetapi dia mau melanjutkan. Kesetiaan itu mungkin tidak stabil. Kesetiaan itu mungkin pada waktunya mengalami kegagalan, mengalami kejatuhan, tetapi tidak berhenti. Kesetiaan itu adalah suatu sikap yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, saudara seiman yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk merenungkan pengakuan membutuhkan kesetiaan mengasihi. Pengakuan yang kristosentris haruslah dilakukan secara berkelanjutan untuk mengasihi Allah Tritunggal, untuk hidup di dalam kasih Allah. Oleh sebab itu, kehidupan yang kita jalani ini pertama-tama harus kita pahami dulu bahwa hidup saya ini dalam relasi yang berharga kok di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa bangga memakai suatu
kain tenun, maka kita harus bangga hidup di dalam relasi dengan Allah Tritunggal. Ketika kita memiliki kebanggaan di dalam relasi ini, maka kita akan senantiasa termotivasi untuk setia mengasihi Allah. Dan pengakuan kita akan menjadi pengakuan yang terus-menerus. Di saat kita jatuh, di saat kita sakit, di saat kita bimbang, bahkan di saat kita terangkat menjulang tinggi, kita tetap mengaku kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada satu syair yang sangat romantis, tetapi bagi saya memiliki juga nilai spiritualitas di dalam syair ini. Syair ini adalah sebuah lagu yang berjudul Tetaplah Kasih. Lagu lawas yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi bernama Grace Simon. Bagian refren mengungkapkan syairnya demikian. Tetaplah kasih, damaikan hatiku. Sekekal cahaya yang selalu berpijar, terangi bumi di gelap kelam apapun. Tetaplah kasih, tempa jiwaku dalam suka dan duka, agar semakin teguh, tegar di sisimu. Syair ini menyiratkan ada kasih yang berkelanjutan. Syair ini menceritakan juga pengakuan kepada siapa dia hidup. Kalau sedemikian romantis ungkapan ini berbunyi, maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan pengakuan iman kita kepada kekasih jiwa kita, Yesus Kristus, yang menebus kita dan menjadikan hidup kita berharga. Tetaplah hidup di dalam relasi Allah Tritunggal, maka senantiasa kita mengalami kasih Allah dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Marilah kita menaikkan doa syukur, kita berdoa. Bapa, sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh banyak hal yang tidak dapat kami selami dengan akal pikiran kami. Di pagi ini, pada saat ini, di tempat di mana kami berada, kami berdoa di dalam Roh Kudus bahwa sungguh pengakuan iman kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami ditempa dalam seluruh suka duka kehidupan kami. Kami menjadi tegar, kami menjadi berani, kami menjadi siap untuk menghadapi pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga kami ada di dalam kesadaran bahwa hidup ini berharga di hadapan Tuhan. Nafas kehidupan yang masih kami rasakan ini tidak akan menjadi sia-sia. Hari yang kami jalani ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Karena kasih Allah boleh kami wartakan, boleh kami nyatakan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menjangkau kami, Tuhan yang melingkupi kami dengan kuasa. Tuhan
Biarlah segala kerinduan harapan kami dalam tugas kerja dan belajar yang kami kerjakan pada sepanjang hari ini boleh ada di dalam pimpinan hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan juga kami mau membangun kehidupan yang lebih sehat, kehidupan yang lebih taat, sehingga di tengah pandemi sekalipun ada banyak hal yang boleh kami kerjakan bagi tiap-tiap orang yang kami jumpai. Sedikit, tetapi boleh memberikan hal yang berarti, bermanfaat, berharga untuk kehidupan di bumi ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan persekutuan kami pada pagi hari ini. Inilah yang menjadi doa syukur kami, pengakuan iman kami, kerinduan kami, yang kami angkat, kami bawa hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kekasih jiwa kami. Amin. Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian, keluarga-keluarga Kristen, saudara seiman dimanapun berada. Tetaplah hidup di dalam hikmat Tuhan. Dengan hikmat kita membangun hidup yang sehat dan taat. Shalom.